تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, konsisten, komitmen di atas hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mereka istiqamah di atas ajaran Nabi mereka, sunnah Nabi mereka, meskipun terkadang apa yang mereka amalkan tersebut mendapatkan tantangan, hinaan, celaan dari sebagian manusia. Bahkan itu datang dari orang-orang terdekat mereka. Akan tetapi hendaklah kita berbahagia dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Maka barang siapa yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Mengikuti satu orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ada jaminan keselamatan, ada jaminan kebaikan. Sedangkan jika kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terlebih lagi adalah orang-orang yang hidup bersamaan dengan kita di zaman sekarang, yang mereka jauh dari akidah yang benar, jauh dari tuntunan Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah kita berkeinginan kuat untuk menyelisihi mereka, meskipun terkadang kita dikucilkan dalam kehidupan ini. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagialah kita wahai kaum muslimin, kita dilahirkan dari seorang ibu, seorang wanita muslimah. Karena kalau sekiranya kita dahulu dilahirkan dari seorang rahim yang dia bukan wanita muslimah, kita tidak tahu
apakah kita hari ini di atas Islam atau tidak. Maka bersyukurlah bahwa hari ini kita berada di atas Islam dengan kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ayat ini memberikan satu keyakinan kepada kita bahwasannya inilah agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ayat ini juga memberikan satu penjelasan kepada kita bahwasanya tidaklah benar ucapan sebagian manusia, bahkan dia datang dari sebagian kaum muslimin dengan dia mengatakan semua agama adalah sama. Maka katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Al-Imran ayat 19. Demikian juga katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah sama. Katakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia memilih agama selain Islam, dia mencari jalan hidupnya selain di atas Islam, maka tidak akan diterima daripadanya agama tersebut. Amalan-amalan yang dia bangun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat kelak Allah sendiri yang mengatakan termasuk kepada orang-orang yang mulia. Maka berbahagialah kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala kita muliakan kepada kita hidup di atas Islam, dan kita berharap agar kita diwafatkan pula di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan Islam yang kita anut pada hari ini. Islam yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan, diwariskan, dilanjutkan oleh para sahabat dan seterusnya orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, bahwa Islam yang kita imani hari ini adalah agama yang begitu istimewa. Maka keistimewaannya dipandang dari beberapa hal. Yang pertama, Islam ini adalah agama yang begitu istimewa, yaitu karena dialah satu-satunya agama yang memerintahkan kepada kita sekalian manusia agar beribadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang mengajarkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat, asma dan sifat. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Senantiasa dia menegakkan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini diaktualisasikan, diwujudkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap sholat mereka ikrarkan dengan Dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ungkapan seorang muslim betapa ibadahnya seluruhnya itu dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasannya inilah yang menjadi misi seluruh para nabi dan rasul. Inilah tugas yang diemban oleh mereka agar umatnya itu senantiasa mengabdikan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut.
Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, pada setiap umat itu. Allah Subhanahu wa taala hancurkan satu kaum, satu generasi. Allah Subhanahu wa taala munculkan generasi yang lain. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kecuali ada pada mereka yaitu nabi, ada kepada mereka para penyeru, ada kepada mereka para rasul. Apa misi mereka? Ani'budullah. Tidak ada konsentrasi yang lebih besar daripada apa? Menyeru umat, menyeru kaum ini agar sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tetap saja ada dari para hamba-hamba ini, tetap saja ada dari kaum ini, mereka keluar daripada seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bukan hanya kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya. Juga Allah Subhanahu wa taala wahyukan tentang satu urusan yang besar ini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah datangkan, kami utus Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu Nabi Nuh itu menyeru, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah diperkenankan bagi manusia, tidaklah diperkenankan bagi kita untuk menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah mereka, istighosah mereka, khauf mereka, roja mereka, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah seperti doa mereka, tidaklah mereka hilangkan, tidaklah mereka palingkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang terjadi dengan sebagian kaum muslimin, sebagian kita orang-orang Islam. Ada saja di antara kita yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menyembah, di mana mereka meminta, di mana mereka berdoa meminta kepada orang-orang soleh di kalangan mereka yang sudah meninggal. Bahkan di tempat-tempat kita ini, ketika mereka ingin menikahkan putra dan putrinya, mereka datang ke kuburan nenek-nenek moyang mereka meminta restu agar pernikahan putra dan putrinya, cucu-cucu mereka tidak mendapatkan kemudaratan. Mereka berpamitan kepada kakek dan nenek mereka yang sudah meninggal. Maka perkara ini adalah tentunya menyalahi syariat di dalam Islam. Tidakkah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 13 dan 14, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan adapun orang-orang yang menyeru, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Bahwa orang-orang yang meninggal itu sebaliknya mereka sangat butuh terhadap orang-orang yang masih hidup untuk mendoakan mereka. Bukan sebaliknya kita datang kepada mereka, kita berdoa kepada mereka agar diberikan kemaslahatan, diberikan kebaikan dan menolak kemudaratan kita. Allah sendiri yang mengatakan mereka tidak punya meskipun setipis kulit ari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, in tad'uhum, kalau kamu minta kepada mereka, kepada para penghuni kubur itu, meskipun mereka dari kalangan orang-orang soleh, ketika mereka sudah meninggal, Allah mengatakan in tad'uhum, kalau kamu doa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, niscaya mereka itu tidak akan mendengar doa kalian, tidak akan mendengar permintaan kalian. Jangankan orang yang hidup, jemaah sekalian, jangankan orang yang sudah meninggal, orang yang hidup terkadang apa yang kita minta mereka tidak akan mendengar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walau sami'u, kalaupun sekiranya orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka selain Allah Subhanahu wa taala itu mendengar doa kalian, kata Allah, mastajabu lakum, niscaya mereka itu tidak akan mengijabah doa kalian.
Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, mereka orang-orang yang kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu, dari kalangan orang-orang saleh yang sudah meninggal, mereka akan mengingkari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka agama ini istimewanya agama yang menyeru kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka, puasa mereka, zakat mereka, salat tarawih mereka, semuanya dibangun di atas dasar lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan Islam yang kita miliki hari ini. Kenapa? Karena keistimewaannya yang begitu banyak. Keistimewaan yang lain. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah. Ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang terbesar untuk kalian wahai umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Sehingga jemaah sekalian, kita tidak perlu lagi agama selain Islam. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Tidak lagi kita butuh kecuali hanya kepada Islam ini. Wala ila nabiyyin ghairi nabihim. Tidak juga kita butuh kepada nabi yang lain kecuali nabi yang satu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini adalah sebuah penyimpangan terhadap akidah mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kita tidak butuh lagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza ja'alahu Allah khatamul anbiya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal jinni wal ins. Dan Allah Subhanahu wa taala utus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jin dan manusia. Maka beliau katakan, fala halala illa ma halallahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala harrama illa ma harramahu. Tidak ada yang diharamkan kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip hidup bagi seorang muslim. Oleh karena itu, tidak ada cara pandang yang lebih sempurna, jalan hidup yang terbaik kecuali di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam telah sempurna dalam seluruh aspek dan dimensinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruhnya dari urusan di dalam Islam ini? Perkara-perkara yang mendekatkan seseorang muslim itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang menjauhkan seorang muslim kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah diajarkan semuanya? Hal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu an. Dia mengatakan an Abi Dzar, qal, dari Abi Dzar ia mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami. Dia sudah meninggal, beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Wa ma ta'iru yuqallibu janahi fil hawa. Tidak ada seekor burung pun yang terbang dia membolak-balikan sayapnya illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman.
Kata Abu Dzar, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami semua ilmunya. Tidak ada yang tersisa. Lihatlah kesempurnaan Islam. Qala, beliau melanjutkan. Abu Dzar mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah, yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seseorang itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala illa, melainkan wa qad buyyina lakum, melainkan sungguh telah dijelaskan kepada mereka. Maka lihatlah tentang kesempurnaan Islam ini, bahkan orang-orang musyrikin mengakuinya. Lihatlah ucapan mereka kepada Salman Al-Farisi. An Salman, dari Salman Al-Farisi, dia mengatakan, qala lana al-musyrikun, orang-orang musyrikin itu telah mengatakan kepada kami, qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'. Meskipun ucapan mereka ini mengandung ejekan kepada para sahabat, tetapi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pengakuan yang besar orang-orang di luar Islam bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang telah mengajarkan segala sesuatunya. Lalu dari mana datangnya orang Islam yang mengatakan bahwa Islam masih penuh dengan kekurangan, sehingga mereka mencari-cari lagi yang lain? Orang-orang musyrikin sendiri, mereka yang mengatakan kepada siapa? Kepada para sahabat, sungguh Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hatta al-qiraah, sampai urusan masuk WC semua diajarkan di dalam agama kalian. Saking sempurnanya Islam. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Doanya juga diajarkan, saking sempurnanya. Inilah keistimewaan daripada agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita di atas Islam dan menjadikan kita wafat di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma inna nas'aluka al-huda huwa at-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتحصنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردنا فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.